kepada Ustadz di waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Teh Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda, dimanapun ayah bunda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin dan anak keturunannya soleh solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Teh Fitri, Bunda Devi, Bunda kita Umawi, dan ayah bunda lainnya yang sudah hadir di malam hari ini. Untuk memastikan ayah bunda siap menyimak, boleh di absen dulu ya. Ditulis di kolom chatnya nama dan asalnya dari mana. Masya Allah ya. Dan juga Alhamdulillah kegiatan kita ada bisa disimak di Sulawesi, Kalimantan, dan lain sebagainya. Dan Alhamdulillah atas izin Allah dengan wasilahnya pertemuan Islamic Parenting, kita bisa bagaimana sama-sama untuk belajar. Ada yang dari Lampung, Bekasi, Bandung, dan seterusnya ya. Masya Allah. Di malam hari ini kita coba akan bahas seputar tentang bagaimana adab ya. Dan itulah bagaimana yang harus kita teladani. Ada manusia yang dimana ketika disebutkan namanya, kita semuanya sepakat bahwa beliaulah suri teladan kita. Ketika diceritakan kisahnya, maka selaku kita orang yang beriman, kita sebagai seorang muslim, kita rindu pengen berjumpa dengannya. Maka inilah yang disebutkan dalam Al-Quran yang tadi di mukadimah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang mudah-mudahan senantiasa kita diaku sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat darinya. Dan salah satu bagaimana teladannya itu adalah untuk bagaimana menjadikan akhlak, amalannya adalah untuk menjadikan adab. Dan ini ada orang bisa masuk surga dengan memiliki akhlak, dengan memiliki adab. Dan termasuk anak-anak kita pun sama. Kita pengen punya anak-anak yang soleh dan solehah. Gitu ya. Dan ayah bunda hari ini, Masya Allah, sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah. Baik, saya izin share screen untuk mereview di malam hari ini. Jika nanti ada pertanyaan atau tanggapan, boleh ya ditulis di kolom chatnya, atau nanti bisa langsung buka audionya. Baik, di materi bulan Agustus, itu kita membahas 4 materi. Yang pertama tentang ibu rumah tangga, karir mulia, atau ketinggalan zaman. Nah, bab bahasan tentang ibu sudah banyak sekali ya. Sebelumnya sudah dibahas tentang bagaimana perjuangan seorang ibu. Sebelumnya sudah dibahas bagaimana derajat seorang ibu. Sebelumnya pernah dibahas bagaimana ibu-ibu yang hebat yang menginspirasi anak-anaknya. Dan termasuk bagaimana mulai peradaban dari rumah itu ternyata yang dibahas adalah seorang ibu. Dan hari ini pembahasannya tentang karir mulia atau ketinggalan zaman ya. Nah, itu ada apa ya? Nah, ini. Nah, karir mulia atau ketinggalan zaman. Nah, sehingga di zaman sekarang memang subhanallah gitu ya, hampir kayaknya banyak sekali seorang ibu yang bekerja lalu anaknya dititipkan ke neneknya, ke kakeknya, atau mungkin disimpan di daycare dan seterusnya. Konsultasi, merasa dia menghabiskan waktu di dunia kerja, anaknya tidak bisa dibersamai, akhirnya anaknya ada permasalahan, dan dia merasa tidak menjadi seorang ibu seutuhnya. Dan atas izin Allah ternyata memutuskan untuk tinggal di rumah, membersamai anaknya, dan dia merasa lebih bahagia. Dia merasa menjadi seorang ibu yang seutuhnya, dan suami pun ternyata bagaimana lebih semangat dalam bertanggung jawab karena sebagai seorang suami yang mencari nafkah ketika itu. Jadi bisa saling mengisi. Nah, maka kita coba lihat dulu
ibu rumah tangga dari perspektif agama dan nilai. Bagaimana sih ibu itu dipandang oleh agama Islam dan juga nilai-nilai keislaman. Maka tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa tempat seorang ibu itu harusnya betah di rumah. Maka diinstruksikan bagaimana ditetapkan bahwa ibu itu memang salah satu tanggung jawabnya adalah di rumah. Nah, sehingga seorang ayah kan tanggung jawabnya kepada istrinya, nah istrinya tanggung jawab kepada anaknya, kepada rumahnya. Dan itu adalah bagaimana memang tugas seorang ibu. Hari ini misalkan ibunya menjadikan bekerja, maka ada sesuatu hal yang hilang yang di rumah, yaitu fitrah, yaitu bagaimana sentuhan emas yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh anaknya dan tidak bisa digantikan oleh nenek, tidak bisa digantikan oleh kakek, dan tidak bisa digantikan oleh pembantu karena sentuhan seorang ibu itu adalah luar biasa. Tapi akhirnya karena mungkin kebutuhan ekonomi, karena hal lain sehingga harus menjadikan bekerja di luar sehingga menjadi wanita karir, menjadi ibu yang berkarir. Maka jikalau ternyata memang diizinkan oleh suaminya, pekerjaannya halal, bisa menjaga adab dan aurat, dan juga bisa memenuhi hak anak dan suaminya, maka mungkin boleh jadi itu adalah pilihan yang bagaimana hari ini diambil oleh banyak para ibu karena tidak ada jalan lain. Mungkin untuk membantu keluarga suaminya, untuk membantu orang tuanya, sehingga ada yang menjadikan dia bekerja di luar itu. Tapi bagaimana ketika ternyata seorang ibu mungkin boleh jadi pandangan masyarakat, sehingga ada yang stigma, wah kuliah tinggi-tinggi, tapi kok hanya menjadi ibu rumah tangga. Misalkan kuliah daripada kedokteran, tapi hanya menjadi ibu rumah tangga. Sehingga ada hal yang mungkin boleh jadi ternyata sebuah stigma masyarakat menyudutkan ibu rumah tangga. Padahal ternyata ketika dia memiliki pendidikan yang tinggi, dia sekolah yang tinggi, dia hebat, lalu dia ternyata tidak berkarir di luar, tapi dia sukseskan anaknya, tapi dia cerdaskan anaknya, maka itu bagaimana adalah sebuah investasi yang luar biasa. Jadi memang tidak untuk mungkin kebutuhan ekonomi, tapi untuk kebutuhan bagaimana dalam mendidik anak. Sehingga ada juga yang dimana seorang ibu ini mengalami gangguan mental, padahal menjadi ibu rumah tangga. Dianggap ibu rumah tangga hanya diam di rumah, hanya mungkin tiduran atau main HP. Padahal kenyataannya ibu rumah tangga bisa lebih capek. 24 jam daripada waktunya, tidak tahu tuh kapan harus kerjanya, dia harus siap ketika dipanggil oleh anaknya. Nah, bahkan mungkin dia beres-beres dari depan belakang, seterusnya, itu ternyata nggak beres-beres. Apalagi memiliki anak kecil, dan barangkali anaknya juga mungkin masih aktif, masih bagaimana, mungkin ada yang berantem, itu bisa mengalami dampak gangguan mental bagi orang tua atau terkhusus bagi seorang ibu di rumah. Tapi ketika ada yang memutuskan seorang ibu ternyata diam di rumah, maka inilah kesempatan seorang ibu bisa memiliki banyak waktu, anaknya bisa terjaga, ada kedekatan emosional, dan disitulah banyak anak-anak yang lahir yang soleh dan solehah dengan seorang ibu yang hebat, menjadi seorang ibu yang luar biasa. Dan disitulah bagaimana seorang ibu ternyata bukan ketinggalan zaman, tapi justru karir mulia dan amalnya tidak akan terputus. Seperti bagaimana hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW, ada amalan yang tidak akan terputus, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Nah, seorang ibu memiliki peran ini untuk apa? Untuk menjadikan anaknya berilmu, anaknya beradab, bahkan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, lalu di materi kedua, ketika itu kita bahas tentang sekolah, karena kemarin baru masuk sekolah, barangkali banyak juga yang memilih sekolah, memilih pesantren. Nah, disinilah ketika seorang ibu, seorang ayah sudah tidak sanggup untuk mendidiknya, atau perlu guru lain, perlu lingkungan, perlu teman, perlu sosialisasi,
maka inilah adanya sekolah. Dan tentu sekolah bukan hanya sekedar bagaimana dia berangkat dari rumah dan pulang lagi ke rumah ketika itu, tapi harus bagaimana mendapatkan daripada ilmu, mendapatkan teladan di sekolahnya, dan termasuk lingkungannya. Maka kita harus bagaimana, mungkin boleh jadi lingkungan terdekat kita pengen menciptakan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang bagus, dan mudah-mudahan ada sekolah-sekolah yang menjadikan wasilah anak kita terdidik, wasilah anak kita tambah beradab, wasilah anak kita bisa memiliki ilmu. Maka yang pertama, kita harus bagaimana memilihkan daripada kurikulum dan gurunya. Dan inilah yang harus bagaimana menjadikan prioritas utama, yaitu guru yang teladan, guru yang inspirasi, dan bagaimana pelajaran-pelajarannya. Tentu ayah bunda pasti sudah banyak, dan kita sudah disampaikan materinya, sudah banyak diskusi, bahkan ada yang rela mungkin boleh jadi sekolah itu kita bayar mahal, karena apa? Karena menciptakan lingkungan yang kondusif ketika itu. Nah, ketika misalkan di dekat rumah ada yang menurut ayah bunda lingkungannya tidak baik, lalu ternyata anak kita belum siap untuk masuk ke situ, ada yang rela jauh pergi sekolahnya karena apa? Karena supaya menciptakan lingkungan yang kondusif. Ada yang dipesantrenkan jauh dari rumahnya, bahkan bisa keluar pulau, bahkan ada yang keluar negeri supaya apa? Supaya dia bisa belajar. Dan barangkali ternyata dalam dunia pendidikan, dalam dunia belajar, tentu tidak bisa dipisahkan dari bagaimana kebutuhan atau biaya untuk anaknya, untuk mungkin pelajarannya, untuk pakaiannya, untuk bukunya, tapi yang kita harapkan mudah-mudahan perjuangan ayah bunda, baik ini dikeluarkan secara harta, secara tenaga, dan seterusnya, mudah-mudahan itu menjadikan catatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi amalan yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, itu sekilas tentang bagaimana cara memilih sekolah dengan kurikulumnya, dengan gurunya, dengan lingkungan, dan mungkin termasuk pilihan daripada ekonominya ketika itu. Nah, lalu yang ketiga ini pembahasan anak sudah dewasa ya. Jadi bagaimana ketika anak itu ternyata sudah pengen menikah. Nah, sempat saya lihat di grup diskusi ternyata ada yang saat ini sudah menerapkan bagaimana diskusi dengan anaknya. Itu sangat bagus sekali, yang sebelumnya itu sangat kaku, nggak mau diskusi. Lalu Bunda mencoba membuka obrolan, lalu bagaimana mendiskusikan, meskipun anaknya baru 19 tahun ya, itu ternyata sudah mendiskusikan, dan itu suatu hal yang positif dan menjadi lebih baik daripada sebelumnya, karena dia banyak memendam sesuatu, akhirnya ketika disampaikan ternyata menjadi bahan diskusi yang asik, yang harmonis, dan disitulah bagaimana bisa bertukar pikiran. Dan ketika ternyata yang kita khawatirkan tentang bagaimana ketika misalkan anak kita menikah, bagaimana tentang rezekinya, bagaimana tentang kemandiriannya, maka ternyata Allah menjamin bagi anak kita yang menikah dengan tujuan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah kesempatan untuk bagaimana anak kita bisa mandiri, anak kita bisa bertanggung jawab. Nanti ada bagaimana kelas pranikahnya, pendidikannya, supaya bagaimana anak kita bisa bertanggung jawab dan bisa untuk menjalani dengan sakinah, mawadah, dan warohmah. Dan itu yang kita tadaburi di Quran Surah An-Nur ayat 32. Dan mungkin barangkali ada juga ya, gimana kalau anak saya ternyata belum terlalu mapan, gitu ya. Nah, hebatnya seperti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jikalau ternyata kalian miskin, Allah akan cukupkan dengan karunia-Nya, dengan kasih sayangnya. Ternyata kalau kita lihat secara mungkin logikanya, kalau ternyata niat karena Allah, itu energi ketika mencari nafkahnya bisa berlipat. Jadi kalau anak kita laki-laki, asal dia sudah bertanggung jawab, asal dia karena Allah, maka biasanya energi mencari nafkahnya akan berlipat. Dan begitupun mungkin bagi seorang istri yang bagaimana anak kita perempuan, maka sudah disiapkan bagaimana mentalnya, bagaimana karena Allahnya, bagaimana bersifat taatnya, maka insya Allah mereka akan bisa membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Sehingga kita sebagai orang tua mungkin memberikan nilai bagaimana secara
finansial, apakah mereka mampu atau tidak. Nah, ketika misalkan mereka secara mental apakah mampu atau tidak, dan mungkin termasuk bagaimana agamanya, apakah mereka mampu atau tidak, dan termasuk dalam urusan emosi, apakah mereka mampu menyelesaikan konflik atau tidak. Maka bunda, sebagai ayah, biasanya punya naluri, punya batin yang terikat kepada anaknya. Apakah anak saya mampu atau tidak, apakah anak saya siap atau tidak, dan itulah bagaimana keputusan daripada bunda sebagai orang tuanya meridoi, merestui atau tidak ketika itu. Maka yang menjadi masalah bukan masalah usianya, tapi kesiapannya, dan ketika dibangun dengan keimanan dan niat yang baik, maka timbullah keberkahan, timbullah akan menjadi ibadah. Dan pada akhirnya kita membahas tentang adab ketika itu. Jadi bagaimana sebelumnya tentang pertanyaan klasik, adab itu bagaimana yang harus diutamakan atau ilmu dulu. Maka sebelumnya jikalau kita mengutamakan adab, maka inilah menjadikan bagaimana sebuah hal yang sangat bagus karena adab itu bisa mengarahkan tentang ilmu. Ada orang yang berilmu tapi ternyata omongannya nyakitin, tapi menghujat, tapi menggibah, tapi membuat orang sakit hati. Maka ilmunya tidak menjadi mulia. Maka ilmunya tidak menjadikan dirinya terhormat. Justru malah terhina dengan ilmu yang dia gunakan. Tapi ketika dia memiliki adab, maka ilmunya akan menjadi terarah ketika itu. Sehingga ilmu yang didapatkan adalah bermanfaat dan barokah. Bahkan seperti itu yang diwasiatkan oleh Ibunda Imam Malik kepada anaknya. Jadi suruh pergi, suruh belajar, tapi belajarnya tentang adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Makanya di pesantren terkadang kita diajarkan bagaimana untuk menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda ketika itu. Nah, kenapa? Karena ternyata ketika kita bagaimana menghormati, ketika kita beradab, maka disitulah terbukanya bagaimana sumber-sumber ilmu. Bahkan sebagai seorang tua, sebagai seorang guru, biasanya ada kecenderungan kepada anak yang beradab, kepada anak yang baik. Sebagai kita manusia yang memiliki bagaimana jiwa, memiliki hati, itu selalu ada kecenderungan. Bahkan ketika itu dalam kisah di Al-Quran, itu Nabi Yakub alaihissalam ternyata memang ada kecenderungan juga kepada anaknya. Dari sekian anak yang banyak, kurang lebih 10 anaknya, itu ternyata ada yang cenderung kepada satu anak, yaitu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, karena apa? Karena Nabi Yusuf ganteng, Nabi Yusuf sudah ada tanda-tanda kenabian, maka ada kecenderungan. Maka kita pun sama. Hari ini ketika umat akhir zaman, kita yang kurang ilmu, kurang iman, maka kita memang cenderung kepada orang yang lebih beradab, yang lebih baik, sehingga ya mungkin barangkali menjadikan orang yang beradab itu kita lebih menyayanginya ketika itu. Tapi kita berusaha seberusaha mungkin untuk tetap bisa adil, untuk tetap bagaimana rata membagikan kasih sayangnya, tapi kita mengajarkan bagaimana jadilah orang yang beradab supaya dicintai, supaya disayangi, dan supaya bagaimana mengambil keberkahan ketika itu. Sehingga diajarkan bagaimana taklim ya, kitab akhlak untuk bagaimana mendapatkan ilmu ketika itu. Nah, sehingga ternyata ilmu bisa dijadikan daripada untuk lebih baik daripada ilmu. Tapi ada juga ternyata yang mengutamakan ilmu. Nah, ini bisa hal yang baik juga jika memang benar jalannya. Ketika itu kita sekarang belajar ilmu parenting. Sebelumnya kita belum bisa menjadi orang tua yang bijak, kita belum bisa menjadi orang tua yang sabar, kita belum bisa menjadi orang tua yang peduli, kita belum bisa bagaimana menyempatkan waktu bersama anak, kita mungkin belum pernah meminta maaf ke anak, kita jarang mendoakan anak kita barangkali menghalalkan segala cara dalam memberikan nafkahnya. Ternyata kita belajar ada dampak daripada harta yang halal, ada dampak daripada mendoakan anak, ada dampak daripada ngobrol dengan anak, ada dampak dari membersamai anak,
ada dampak daripada kepedulian kepada anak kita belajar ilmunya. Akhirnya kita menemukanlah adab menjadi orang tua yang bijak, orang tua yang baik, menjadi orang tua yang adil, orang tua yang peduli. Ternyata bisa juga ilmu menjadi gerbang masuk kepada kita orang yang beradab. Ketika itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang sebelumnya itu di zaman jahiliyah, yang subhanallah banyak kisahnya dalam sirahnya itu, ya tidak seperti itu. Tapi ketika ternyata bagaimana masuk ke dalam Islam, bagaimana ternyata membaca Al-Quran, lalu bagaimana ternyata diberikan pelajaran oleh Rasulullah, maka ketika itu Umar bin Khattab menjadi orang yang sering menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang beradab, menjadi orang yang bagaimana dalam kepemimpinannya itu pun menjadikan yang adil, menjadikan orang yang hebat karena ternyata berawal daripada banyak menuntut ilmu ketika itu. Maka barangkali memang harus seimbang antara bagaimana mempelajari adab, mempelajari ilmu. Tapi kalau dikasih dua pilihan, apakah mau adab dulu atau ilmu dulu? Maka kita sebagaimana generasi yang hari ini mungkin banyak kritik tentang moral, tentang nilai, tentang adab, maka kita pengen mengutamakan tentang adab. Sehingga bagaimana adab itu menjadikan daripada pengarah daripada ilmu. Banyak hari ini misalkan orang cerdas, orang pintar, orang bisa menuntut ilmu di mana saja, di Google, dimanapun dia bisa dapatkan, dari YouTube dan sebagainya. Nah, ada sehingga misalkan yang ahli ekonomi, ketika dia ahli dalam ekonomi, lalu tidak memiliki adab, maka dia bisa memanipulasi daripada mungkin ilmu yang dia lakukan ketika itu. Dia ternyata menjadi seorang pejabat, menjadi seorang pemimpin, dia memiliki ilmunya, kepintarannya, tapi tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak, maka dia manfaatkan segala cara, bahkan mungkin menyakiti orang, menzalimi orang lain, korupsi, dan seterusnya. Maka ketika dia memiliki ilmu, dia akan menjadi orang yang peduli, dia akan menjadi tetap memiliki hati, tetap memiliki kepedulian, dan itulah bagaimana diutamakan tentang adab. Banyak ayat-ayat tentang mengajarkan tentang adab, seperti bagaimana Luqman ketika itu memberikan pelajaran kepada anaknya. Seperti bagaimana dilarang kita menghujat, mengolok-olok, itu adalah bagian daripada adab ketika itu. Dan adab mampu ternyata membentuk karakter menjadi pondasi ilmu. Sehingga kita sebagai orang tua, mungkin barangkali kita harus memberikan teladan, karena yang terdekat adalah yaitu kita dengan anak-anak kita. Sekarang anak itu sudah gede, anak itu sudah semakin dewasa, dan barangkali itu menjadikan kadang-kadang menjadi penyesalan. Kenapa aku tidak mengajarkan adab? Kenapa aku tidak peduli? Kenapa aku tidak memberikan banyak waktu? Sehingga mungkin ada kesedihan dan ada bagaimana hari ini sebuah penyesalan karena banyak menyanyiakan waktu ketika anak kita di masa emasnya, di masa penuh keceriaan, lalu kita tidak bisa hadir bersama anak-anak kita. Maka Masya Allah, Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan materi yang sebelumnya sudah disampaikan, diskusi atau motivasi yang kami berikan, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi ayah bunda semuanya, dan terkhusus juga bagi kami yang menyampaikannya, supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Menjadi orang yang beradab, menjadi orang yang berakhlak, bahkan bagaimana kita mampu meneladani daripada sunnah baginda Nabi kita SAW. Baik, sebelum kita buka sesi tanya jawab atau mungkin ada yang menanggapi, ada yang sharing di malam hari ini, kami coba informasikan untuk materi di bulan September. Nah, di bulan September kami coba gabungkan dengan materi pelatihan. Ini materi pelatihan yang sebelumnya ada beberapa yang mungkin sudah mengikuti materi ini, yaitu tentang sholat khusyuk. Nah, salah satu sebenarnya perkara yang bisa menyelesaikan semua permasalahan kita, mau masalah anak, masalah pasangan, masalah ekonomi, masalah jiwa, masalah pikiran, masalah kesehatan, segala macam masalah ternyata bisa selesai urusannya jikalau sholatnya baik, jikalau sholatnya khusyuk.
Jadi bukan masalahnya sebenarnya yang menjadikan problematika itu, tapi bagaimana cara kita menghadapi masalah, cara kita bagaimana berlapang dada dalam menghadapi masalah. Ada masalahnya yang dianggap mungkin sepele, dianggap ringan, dan ada yang merasa masalah itu numpuk, masalah itu berat. Itu tergantung daripada kita menanggapi masalahnya. Nah, ketika itu bagaimana para nabi, para rasul yang sudah disiapkan oleh Allah, maka tingkat kesabarannya itu tingkat yang paling tinggi. Sehingga ada nabi yang diuji anaknya meninggal, ada yang diuji bangkrut, ada yang diuji sakit, ada yang dimusuhi. Ternyata itu bisa dilewati dengan kesabaran, dengan keikhlasan, bahkan mencapai derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka bagaimana total sepenuhnya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita belajar daripada sholat khusyuk yang kadang-kadang ketika sholat Allahu Akbar, kepikiran anak, kunci motor, mobil, cucian, kerjaan, banyak sekali sehingga ngelamun dalam sholatnya, lupa rokaatnya setelah sholat, tidak bagaimana terhindar dari perbuatan keji dan mungkar karena dalam sholatnya ternyata tidak khusyuk. Maka kita belajar, nah termasuk jikalau pertemuannya offline, nanti ada prakteknya sebenarnya. Tapi kita pertemuan online pun insya Allah mudah-mudahan bisa mendapatkan intisarinya bahwa sholat itu adalah mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, mampu melapangkan hati kita, mampu berserah diri, mampu menerima, dan mampu menjadi hamba Allah yang mudah-mudahan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk yang kita inginkan adalah anak yang soleh dan soleha. Dan tetap nanti juga akan disampaikan materi tentang pendidikan anak, yaitu tentang bagaimana memanajemen hati, keistimewaan punya anak yang soleh, punya anak yang qurrata a'yun, dan seterusnya. Nanti insya Allah kita akan bahas di bulan September. Nah, untuk referensinya, ayah bunda yang ketinggalan materinya dari mulai tahun kita dari tahun 2020 ya, 2020 itu pas pandemi yang jamaah-jamaah offline, jamaah-jamaah safari dakwah, atau yang dapat share di media sosial atau di WhatsApp, lalu baru gabung hari ini, bulan kemarin, dan seterusnya, maka yang ketinggalan itu bisa ayah bunda dapatkan link materinya di tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, total hampir 139 tema ya. Dan itu tema-tema yang berbeda, Bunda bisa baca di modulnya. Dan kalau mau bentuk bukunya, bisa Bunda dapatkan buku pendidikan anak berdasarkan para nabi dan istrinya, parenting ala nabi, mendidik tanpa marah, solusi kecanduan gadget, dan panduan sholat. Nah, ayah bunda yang pengen menjadikan bukan hanya menuntut ilmu, tapi saya juga pengen men-sharingkan kepada yang lain, pengen menjadi dai, daiyah, ustaz, ustazah, dan semuanya adalah ustaz, ustazah, semuanya adalah orang-orang. Kita tuh harus menjadikan dakwah, walaupun barangkali ke orang terdekat kita, lingkungan kita bahkan bisa lebih luas daripada itu, maka bunda bisa ikuti program pelatihannya, sertifikat untuk Islamic Parenting, menjadi expert dalam dunia parenting, menjadi praktisi parenting, dan termasuk trainer daripada Islamic Parenting. Semoga bisa menambah kebermanfaatan kita, terutama sekolah-sekolah terdekatnya, majlis taklimnya, komunitas, dan umumnya masyarakat muslim ketika itu. Dan juga ya Bunda, bisa kita kerjasama tentang safari dakwah ya. Bagaimana ada khusus tentang parenting, atau kita tentang bagaimana memperingati Maulid Nabi dan seterusnya, itu bisa dikondisionalkan. Dan untuk informasi di awal minggu ini, insya Allah kita ada safari dakwah di Karawang, di daerah Karawang Festivale jadi kayak itu ya. Insya Allah ke tanggal 6 September. Nah, Ibunda yang dekat bisa merapat ya, bisa berjumpa, bisa bertemu, dan ada beberapa dari kelas Islamic Parenting sudah sering bertemu ya. Yang ada Bunda, siapa kemarin, ada Bunda Srianti, ada Bunda Demi ya, yang pernah ketemu, ada Bunda siapa lagi, mungkin yang tidak bisa hadir ya, dan banyak juga yang bisa ketemu dengan seperti itu. Dan kami ucapkan terima kasih yang ayah bunda bagaimana menyisihkan sebagian hartanya untuk kontribusi kelas, untuk support dakwah,
mudah-mudahan menjadikan program kita tetap berjalan, dan termasuk bagaimana Islamic parenting, dan termasuk program sosialnya. Ada One Day One Hadis, itu Ayah Bunda kalau mau gabung boleh ke situ, tiap hari dikirim hadis dan mendapatkan bagaimana pencerahan dan kita dengan penjelasan-penjelasannya. Ada kajian mingguan, guru muliakan guru ngaji, program-program lainnya, dan mudah-mudahan bagaimana apa yang kita sisihkan itu menjadikan investasi untuk hati kita, pikiran kita, dan bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, barangkali Bunda, itu saja yang bisa disampaikan. Jikalau Bunda ada pertanyaan, ada yang menanggapi, sebenarnya bisa di grup ya, di grup daripada Islamic Parenting. Nah, seperti itu ya. Dan barangkali di sini ada, kalau nggak ada, kita akan tutup dengan doa. Yang mudah-mudahan Ayah Bunda diberikan kesehatan lahir batin, kita mendapatkan hikmah, pelajaran, dilembutkan hati, dan lain sebagainya.